Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk apa? Sebetulnya kami dari Borobudur karena agak kesulitan nih dalam komunikasi. Jadi kita mengerjakan soalnya. Oke, kalau kalian tidak paham, ada satu metode yang paling akhir yang bisa digunakan yaitu pakai SAP 2000-nya. Jadi makanya Ibu minta supaya di Unikbunya sudah terinstal SAP 2000. Jadi kita coba kerjakan tugas satu ini dengan SAP 2000 boleh asal yang penting bisa saja gitu. Yang penting bisa menjawab soal-soalnya, bisa menghitung reaksi dan gaya-gaya batangnya. Sekarang dari empat laptop yang tersedia, kita akan praktek menyelesaikan tugas satu ini dengan menggunakan aplikasi. Jadi nanti hasilnya itu langsung terbaca di aplikasi. Yang penting kalian bisa jawab tugas satu ini dan dikirim gitu ya lewat e-learning yang ada. Bisa kita mulai sekarang dari 5 soal ini kan Ibu nggak tahu nih yang hadir ini nomor berapa aja. Kalau di sini adalah OD itu nomor 7 ya. Kan yang ada nih Ibu tahu cuma Laude, yang lain di kelas Ibu nggak tahu. Laude itu kebagian tugasnya nomor 2 ya. Karena untuk NIM akhir 7 itu nomor 2. Nah, sebetulnya sih kemarin kan udah Ibu ajarkan yang pakai cara manual, tapi belum dikirim juga tugasnya. Ya. Kesulitannya apakah kalian nggak bisa masuk ke sini, masuk ke e-learningnya, terus submit tugasnya. Jadi kalau masuk sebagai mahasiswa, nanti masuk ke e-learning sini. Jadi mungkin sebelum mulai subnya, Ibu infokan dulu cara submit tugasnya ya. Jadi misalnya kan NIM-nya kemarin sudah dihafalin nih. Kalian masuk sebagai mahasiswa itu usernya adalah NIM ya. Nah, karena di sini adanya Laude mungkin oke, Ibu masuk dengan NIM-nya Laude ya. NIM-nya Laude adalah 72220 007. Benar ya, Laude? 72201220007 ya. NIM-nya dihafalin, password-nya dihafalin. Kalau user NIM-nya masing-masing. Kemudian kalau password-nya kemarin kan password-nya adalah Unbor. Kemudian tanda seru 2023. Kalau nggak salah passwordnya gini. Ya, dihafalin ya, Unbor, tanda seru 2023. Usernya masing-masing NIM-nya ya. Nah, terus cuman ada satu pelajaran di sini, statika 2B ya. Nanti langsung masuk ke masing-masing. Nih, ini Laude juga kuis 3-nya belum masuk kan? Kemarin kuis 1 sudah, kuis 2 udah. Berarti masih inget dong caranya harusnya ya untuk ngerjain. Kalau ngerjain kuis Laude ini kuis 1, kuis 2 sudah sama project sudah. Berarti kan project itu sama dengan assignment ngirimnya ya. Yang tugas project ini kan Laude juga udah ngerjain. Berarti sudah bisa juga kan ngirim pakai assignment. Nah, yang belum nanti tinggal kuis 3 nih ya. Berarti Laude masuk terus mulai dikerjain di sini. Nanti kalau Ibu masuk udah kekerjain ya. Sebetulnya nggak masalah sih karena ini masih ada kesempatan 2. Tapi sayang nanti kalau Ibu masuk ke terkerjain nilainya masih kurang,
kesempatannya habis gitu ya. Jadi Ibu nggak coba masuk ya, karena ini kan NIM-nya Laude ya. Berarti bisa ya. Harapan saya mungkin Pak Aswan nanti bisa bantu mahasiswa untuk ngerjain kuisnya yang belum terselesaikan. Kemudian kalau tugas, ini kan ada 2 tempat nih, di sini sama di sini ya. Mungkin salah satu aja nggak masalah, mau di sini, karena ini kan yang metode manualnya. Target Ibu yang penting bisa aja lah, ada jawabannya soalnya, yaitu reaksi dan gaya-gaya batang. Ya, apa mau dengan cara aplikasi boleh gitu ya. Nah, kalau dengan cara aplikasi berarti masuk ke sini nanti dibuka nih soalnya ya. Nah, soalnya kan ini nanti otomatis ke download ya, terus dibuka. Model soalnya ini ya. Nah, tadi balik lagi ke e-learningnya. Tadi dibaca nih kalau NIM akhirnya 2 dan 7, kerjain soal nomor 7, berarti Laude nomor 7. Nah, kalau yang lainnya diikutin ya, yang mana? Nah, sekarang yang akan kita praktekkan yang nomor 2 berarti nanti ya, ikutin sesuai tugasnya Laude. Nah, nanti kalau mau jawab di sini ya, tinggal add submission di sini. Kan project 1 kemarin udah bisa ya. Berarti nanti kalau jawabannya udah dikerjain, difoto pakai PDF atau pakai apa, tinggal dimasukkan ke sini jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke praktek ya, ke soal ini. Kita akan ngerjakan soalnya Laude yang ini ya. Dengan SAP 2000. Berarti di laptopnya yang sudah siap itu dibuka nih software SAP 2000-nya yang gambarnya kayak gini ya. SAP 2000 versi student gambarnya kayak gini, dibuka, munculnya nanti seperti ini ya. Langsung ditutup nih tab of the day-nya ya. Nah, kita mulai gambar itu kita lihat di sini satuannya ya. Di sini satuannya mungkin kalau kalian baru install, di sini satuannya mungkin kip sama inci ya. Nah, itu harus dirubah, disesuaikan dengan soal kita. Soal kita kan ton sama meter, jaraknya dalam meter, bebannya dalam ton ya. Berarti kita rubah nih satuannya dalam ton meter. Mungkin kalau baru pertama kali install, itu kebacanya satuannya pakai keep dan fit atau keep in gitu ya. Nah, karena jangan lupa nih harus langkah pertama. Nah, ini dirubah jadi ton meter gitu. Sudah bisa diikutin langkah pertama ini? Ibu, sudah. Kalau sudah, kemudian kita mau menggambar. Sekarang kalau mau menggambar, berarti patokannya dari sini. Kita akan bikin kotak-kotak kotak-kotak gambar di sini. Nah, kita mau bikin kotak ini yang ada kotak. Kan kita nanti mau gambar itu titik-titik ini sebetulnya. Titik A, titik D, titik B, titik E, titik C, dan batang-batang gitu. Nah, untuk gambar berarti kita butuh bidang kayak milimeter blok gitu kotaknya. Ya. Jadi kotaknya berarti kita akan membutuhkan ada kotak sini, ada grade ya. Ada 3 grade. 3 grade di sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Z gitu. Ada sumbu X dan sumbu Z. Untuk di sumbu X ada 3 grade dan di sumbu Z hanya ada 2 grade. Karena cukup ini kan. Tapi apa jarak grade-nya beda-beda. Untuk di sumbu X ada 3 grade atau ada 2 bentang ya. Masing-masing jaraknya 3 meter karena ini kan 6 meter, 6 meter. Tapi untuk sumbu Z itu bentangnya jaraknya 4 meter. Paham ya?
Jadi kita buat jumlah sumbu X-nya itu ada 2 bentang, ya. Dan untuk Z-nya hanya ada 1 bentang, tapi jaraknya 4 meter, kalau X-nya 3 meter. Ya. Berarti kita balik lagi ke sini. Ini ya, tadi kita buat nih new model namanya. New model. Nah, ini jumlah kotak-kotaknya ya. Ini kan number of grid space, berarti jumlah bentang, bukan jumlah gridnya ya. Yang ditanya adalah jumlah bentangnya. Berarti bentangnya 2, karena ini kan ada 2 bentang ya. Nah, jaraknya 3 meter, di sini 3 ya. Di sini kan ada koma, ada titik ya. Ini ada koma, ada titik. Kalau di laptopnya koma, berarti makainya koma. Kalau di laptopnya titik, makainya titik. Jangan terbalik gitu ya. Nah, ini jaraknya 3. Terus di sumbu setnya hanya ada 1 bentang. Tapi jarak bentangnya 4 meter. Kalau di sumbu Y itu yang depan belakang sini. Ini kan nggak ada karena hanya ada 1 bidang ya. Sehingga sumbu Y-nya nggak perlu ada bentang. Maka ini 0. Ya. Artinya hanya ada 1 garis saja. Ya. Ini jaraknya tetap nih 1 meter boleh, mau berapa meter boleh kan nggak akan muncul ya. Sampai di sini paham ya? Jadi ini 2 bentang masing-masing jaraknya 3 meter. Yang kesananya 1 bentang jaraknya 4 meter. Oke ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini kita hapus dulu tadi biar enggak ketumpuk gambar yang ini. Nah, ini secara default dia muncul 2 layar ya. Muncul 2 layar itu sisi sebelah kanan kita bisa tutup nih. Ini balik lagi ke sini. Nah, sisi sebelah kanan bisa kita tutup karena ini tanpa atas. Ya. Kita pakai sisi sebelah kiri saja. Kan ini 3 dimensi ya. 3 dimensi kan nggak perlu. Kita perlunya 2 dimensi. Berarti kita rubah nih di sini. Ya, yang bidang XZ. Berarti kotak-kotaknya sudah tersedia. Kita bisa menentukan ini adalah titik A, titik B, titik C, titik apa lagi tadi ya, nggak hafal soalnya. Nanti kita buka lagi soalnya tadi di sini. Nah, gambarnya gini ya, diingat-ingat ya. Kita harus menggambar berapa batang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang yang kita gambar. Ya. Nah, sekarang kalau mau gambar batang, itu mouse-nya mouse-nya pakainya yang ini. Ini kalau diklik adalah assign frame menggambar batang nih ya. Ini biasanya Kak, kalau Ibu klik dia muncul notasinya. Nah, ini diklik ya. Ini diklik berarti kita akan menggambar batang nih sampai mouse-nya berbentuk gini. Bisa? Ya, Bu. Udah, terus di sini kan tadi ada 2 batang ya. Kita mulai dari bawah mungkin ya. Ini diklik sampai ada grid intersection-nya. Terus mouse-nya kiri diklik sambil digeser. Terus klik lagi, klik kiri ya. Terus digeser lagi, klik kiri lagi. Terus ada batang vertikal kan di sini. Ini masih digeser lagi, klik kiri lagi. Di sini kan ada 1 batang utuh nih, berarti sampai sini. Ya, klik kiri lagi, terus boleh ke bawah. Ya, udah. Ini kan udah selesai. Di sini kan batangnya arahnya bukan ke sini tapi ke bawah kan. Berarti gambar garis ini harus diputus. Nah, untuk mutusnya klik kanan.
ya. Berarti ini nanti baru klik kiri lagi. Nah, bisa diikutin sampai sini? Halo, bisa? Bisa Ibu. Bisa. Berarti sekarang Bisa Bu. gambar yang ini kan, ya kan ini baru ada 4 batang, kurang di soalnya. Di soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru 5 ya. Berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 2 ya. Berarti di sini lagi klik kiri, geser lagi, klik kiri, geser lagi, klik kiri, terus diputus, klik kanan. Ya. Nah, berarti kita sudah tersedia 5 batang nih ya. Nah, kalau mau apa lihat nomornya itu sesuai urutan kita gambar tadi. Kita bisa buka di view, kemudian setting elemen ya. Nah, ini defaultnya yang dikasih join hanya apa? Dikasih label join aja. Ini tumpuan ya, tapi nggak dikasih label. Kalau kita pengen ada nomor labelnya titik, ya ini berarti kita centang. Kemudian untuk batang juga nggak dikasih Mana itu? nama. Kalau misalnya kita mau ngasih nama labelnya, ya ini berarti dicentang ya. Oke. Nanti muncul ada 7 batang, nomornya sesuai urutan kita gambar tadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penomorannya ya. Kalau nomor titik ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau titik ada 6 gitu. Ya. Oke, ini berarti gambar batang sudah selesai. Sekarang kita gambar tumpuan, ya. Kita Nomornya dari mana itu? kenapa, Pak? Kenapa? Terus bisa diulang Ibu. Oh, untuk ini diklik view, view, Nomor batangnya enggak? kemudian setting elemen, terus muncul ini kan. Nah, defaultnya itu ini Oh, iya. nggak muncul, ya. Yang muncul hanya join aja. Restrain itu tumpuan, ya. Nah, kalau kita pengen ngasih titik itu dikasih label, berarti ini. Kalau mau batang dikasih label, ini. Kalau misalnya kita mau batang aja, ya udah, berarti ini aja gitu. Terserah gitu ya. Tadi saya mau menunjukkan bahwa masing-masing itu ada apa penomorannya, ya. Nanti nomorannya ngikutin urutan kita gambar. Kalau kita lompat-lompat ya, nanti penomorannya lompat, ya. Ini kan sesuai tadi kita gambar nih, 1 dulu, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, ya. Jadi untuk batang ada 7 batang. Kalau titik yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nomor titik yang ini, ya. Nah, sudah ya Pak, kita bisa lanjutkan. Sekarang kan gambar batang sudah nih, ya. Sekarang kita gambar tumpuan. Lihat lagi soalnya. Tumpuannya di sini kan roll, yang sebelah kiri roll, yang sebelah kanan sendi, ya. Berarti ini kan mouse-nya masih gambar garis nih, ya. Ini harus dibalikin dulu ke sini pointer nih, ya. Nah, sehingga balik ini lagi, ya. Udah, kalau sudah balik sini, kita klik nih sebelah kiri kan roll ya tadi, ya. Berarti nggak bisa bareng nih karena tumpuannya beda-beda ya. Kita klik sampai muncul silang gini, kemudian ini ada gambar tumpuan nih di atas nih, ya. Assign, join, restrain, ya. Ini diklik, ya. Diklik, muncul kayak gini, pilih yang mana yang roll. Tadi kan sebelah kiri roll ya. Nah, berarti ini yang roll, ya. Terus oke. Nah, berarti di sini tumpuannya sudah tergambar roll. Bisa diikutin? Bisa Ibu. Ya, sekarang dengan cara yang sama kita kasih tumpuan yang sebelah kanan sendi ya. Ini kita klik, pilih yang sendi. Oke ya.
Nah, ini sendi. Ya. Berarti gambar batang sudah, tumpuan sudah. Selanjutnya adalah menggambar menggambar beban. Ya. Balik lagi kita lihat bebannya. Di sini bebannya ada apa? Di titik sini ada 4 ton. Di titik sini ada 4 ton dan 3 ton. Di sini ada 5 ton. Ya. Kita hafalin, nanti kalau nggak hafal ya satu-satu deh ya. 4 ton, di sini ada 4 ton ke bawah dan ke kanan, di sini ke bawah 5 ton. Berarti 3 kali kita nginput ya. Di sini ada beban 4 ton ke bawah ya. Berarti kita klik silang, kemudian kita input beban nih di sini ya. Assign join loading ya. Bebannya kan 4 ton ke bawah. Sesuai sumbu, ini ada sumbu X ke kanan, sumbu Z ke atas, sumbu Y ke belakang ya. Karena sumbu Z itu ke atas positifnya, tadi bebannya 4 ke bawah. Berarti kita harus input di sini, tapi kita kasih minus ya. X itu adalah beban arah X, Y adalah beban arah depan belakang, Z adalah beban arah atas bawah. Kalau momen global X itu kalau misalnya ada beban momen yang muteri sumbu X. Kalau MYY beban yang muteri sumbu Y. Kalau ini nggak akan ada sih kalau di rangka batang nggak akan muncul ya. Karena rangka batang bebannya hanya beban titik di setiap titik simpulnya ya. Nah, ini add adalah kalau kita pertama kali naruh beban tuh add. Kalau misalnya kita salah, tadinya kita salah ngasih 4, mau kita ganti 5 misalnya, yaitu berarti nanti milihnya replace. Yang ada dihapus, diganti sama yang baru. Tapi kalau kita mau pakai 2 langkah, misalnya ini 4 salah, harusnya 5, berarti kita pakai 2 langkah, kita delete dulu, baru kita add. Ya. Defaultnya sih add terus ya. Ini adalah defaultnya nama beban itu cuma ada 1, dikasih nama load 1. Ya udah kita pakai aja nih load case name-nya. Oke ya. Nah berarti beban di titik sini udah ke input 4 ton ke bawah ya. Sekarang di titik sini. Di titik sini tadi ada bebannya ke bawah 4, ke kanan 3 ya, ada 2 ya. Berarti yang di sini kita klik di sini ada beban 4 ke bawah. Berarti di sini masih tetap ada angka min 4 yang tadi kita input, berarti masih bisa kita pakai. Terus ada 3 ton ke kanan, berarti di sini 3. Ya. Jadi bebannya nanti ada 2, arah ke kanan 3 ton dan arah ke bawah 4 ton. Ini masih add lagi ya. Oke. Berarti ini 2, udah ke kanan 3, ke bawah 4. Ya. Kemudian tadi di sini ada beban lagi ke bawah 5. Ya. Berarti kita klik di sini sekarang. Ini kita input lagi. Ini yang tadi kita input masih nyala ya. Ini kita ganti jadi min 5. Ini kita hapus jadi 0 ya. Nanti kalau nggak dihapus jadi 2. Padahal di sini kan cuma ada 1 bebannya. Ya. Ini add lagi, oke. Sampai di sini bisa. Jadi bebannya ada 4. Di sini 4 ton ke bawah, di sini 4 ton ke bawah dan ke kanan, di sini 5 ton. Sudah? Bisa? Ya, Ibu. Iya, oke. Kita lanjutkan lagi. Belum, Sekarang belum. Oh, belum? Boleh ulang, Bu? Oh, baik ya. Kita ulang lagi, berarti undo lagi. Yang diulang yang mana dari awal? Ya, Ibu. Iya, Bu. Berarti dari sini ya, kan di sini ada 4 ton ke bawah. Berarti diklik, terus ini ada gambar beban nih. Bacaannya kalau diklik di assign, join loading. Ya.
munculnya gini, ya. Di sini bebannya kan 4 ton ke bawah tadi. 4 ton ke bawah itu pakai sumbu set harus dikasih minus. Berarti ini min 4. Ya, yang lainnya 0 ya. Bebannya kan cuma 1. Ini add existing load. Berarti kalau tadi sudah ada beban, ya ke input lagi. Tapi kan saya hapus tadi ya. Saya mundur-mundur nih undo. Terus ya, berarti mundur ulang. Oke ya. Dengan cara yang sama, di sini di input lagi, tapi bebannya 2. Di sini ada beban 4 ton dan ada beban 3 ton ke kanan. Ya, berarti ada global Z-nya min 4, apa yang global X-nya 3 ton ke kanan ya. Berarti ini diklik lagi. Ini tetap benar 4 ke bawah, tapi di sini 3 plus ya. Karena ke kanan kan. Ini 3 ke kanan, 4 ke bawah. Ya, tampilannya mau di sini mau di kanan sama aja sih. Kalau di soal kan saya naruhnya di kanan ya. Yang penting arahnya ke kanan ya. Di sini ada 5 ton ke bawah. Ini kan angka yang tadi kita input masih muncul nih, harus kita hapus ya. Karena kan global X nggak ada, adanya cuma global Z tapi 5 ton, berarti min 5. Ya. Oke. Nah ini. Sudah? Jadi ada 4 ton ke bawah, sini 3 ton ke kanan, di sini 4 ton ke bawah ya. Di sini 5 ton ke kanan. Sudah? Sudah bisa? Sudah Ibu. Iya, baik. Sekarang apakah sudah selesai langkah ini? Belum ya. Karena ini baru gambar soalnya, tapi kita belum menerapkan model konstruksi rangka batang. Tadi konstruksi rangka batang itu kan di sini harus sendi, ini sendi, ini sendi, ini sendi. Konsepnya seperti itu. Berarti artinya di tiap titik itu momennya harus 0. Momen yang mana sih yang harus 0? Kita lihat ini tuh data batangnya kita klik kanan ya. Salah satu batang kita klik kanan. Saya ngeklik yang batang 5 nih. Ini ada nama batangnya 5, panjangnya 4 meter ya. Kemudian ada section name. Section name frame section 1. Ini penampang batang yang dipakai. Terus ini rigid zone faktornya 1. Berarti ini sambungannya kaku kayak jepit. Berarti kalau kita nggak kita jadikan sendi, nanti di sini akan ada momen ya. Karena sebetulnya di sini sendi ya, maka harus kita perlakukan dia sebagai sendi. Jadi kita blok semua batang ya. Kemudian kita assign frame release ya. Nah, yang mana yang mau kita buat dia sendi itu momen yang mana? Di sini itu momennya ada momen 33, ada momen 22, ya. Ada torsi. Torsi berarti momen puntir. Kalau momen 22 itu adalah momen yang muteri sumbu 22. Momen 33 adalah momen yang muteri sumbu 3. Sebetulnya dia muteri sumbu yang mana sih? Jadi kalau baloknya itu ini, misalnya, ini penampangnya, ya. Sumbu 1 itu ini baloknya. Sumbu 1 itu adalah sepanjang balok. Berarti kalau ada torsi itu adalah momen 1. Torsi itu momen yang muteri sumbu 1. Sumbu 2 itu ke atas, sumbu 3 ke depan, ya. Nah, yang dimaksud momen 33 berarti kalau baloknya itu melentur ke bawah atau ke atas, itu kan berarti muteri sumbu 3, ya. Karena bebannya kan dari atas bawah nih, berarti momennya yang dipakai momen 3, bukan 2. Kalau 2 itu kalau baloknya melentur ke depan atau belakang, ya. Jadi kalau ada beban dari depan sini, dari rangka batang depan, angin misalnya. Ini kan bebannya arah bawah. Berarti yang dicentang ini, ya. Berarti nanti kita jadikan batangnya itu sendi-sendi,
ya. Kemudian oke. Nah, dia jadinya gini. Maka ini sambungannya sendi, ini sendi, ini sendi. Nanti nggak akan ada momen di sini. Ya. Kalau tadi berarti akan muncul momen karena yang tadi itu dia jepit. Sudah bisa diikuti? Ya, Bu. Bisa. Sekarang satu langkah lagi. Tadi kan kita pakai beban namanya load 1 ya. Load 1 itu beban apa sih sebetulnya? Ya, define static load case. Static load case itu adalah beban yang statis, yang diam. Jadi beban di titik itu beban statis. Kalau moving load case adalah beban kendaraan, ya, atau beban garis yang merata, yang bergerak gitu ya. Kita pakainya static load case. Static load case yang default yang ada itu adalah beban mati, tipenya dikasih nama load 1, kemudian ada self weight multiplier, artinya pengali berat sendiri. Ya, berarti ini kan batang-batang ini kan punya penampang nih, penampang frame section 1. Dia punya berat jenis, berarti punya berat. Beratnya dihitung. Padahal di soal rangka batang kita nggak ngitung berat sendiri. Berarti ini harus kita edit. Pengali berat sendirinya kita matikan. Ya, berarti kita rubah nih, change load. Ya. Sehingga kita boleh pakai load 1 dengan tipe beban mati, tapi berat sendirinya dinolin. Ya. Oke, ya. Sebetulnya udah cukup sih, ya. Nanti kalau untuk tahap berikutnya ketika kita belajar deformasi, baru kita membahas yang frame section nih. Jadi tipe yang kita pakai itu ini, frame section 1 itu bentuknya persegi dari baja, bentuknya ukurannya 30 kali 50. Jadi bisa dibayangkan kalau ini tadi berat sendirinya kehitung, dia jadi berat nih, nanti reaksinya nggak sesuai dengan soal. Ya. Oke, berarti langkah terakhir menjadikan berat sendirinya 0 ya. Nah, udah selesai sih, kita udah bikin soalnya udah selesai, kita tinggal analisis gitu. Ini berarti yang berpikir adalah subnya ya, kalian hanya menggambar soalnya saja. Sebelum di run, kita harus setting dulu karena secara default dia merun sebagai 3 dimensi. Karena soalnya hanya 2 dimensi, nanti kalau langsung di run error biasanya. Ya. Jadi kita setting dulu, pilih ngerunnya 2 dimensi, oke, baru di run. Ya. Begitu di run, otomatis harus nyimpen di tempat yang harus kalian pilih mau di tempat mana gitu ya. Misalnya saya cari tempat dulu biar nggak penuh. Biasanya saya naruhnya di Tadi aku pakai tadi. Mana sih? Nah, kalian bisa bikin folder khusus ya. Soalnya filenya banyak banget. Nanti kalau ditaruh di desktop penuh nanti layar desktopnya. Jadi kalian bikin folder dulu, nanti baru disimpan ya. Ini kan tugas 1 punya Laude ya. Ya, Laude itu nomor 2 ya. Terserah kalian ngasih namanya. Kalau kalian mau jawab tugas ya nanti ditulis tugas 1 nama kalian ya, nomor soalnya nomor berapa gitu. Nah, file yang dikirim tuh ini kalau misalnya akan menjawab menggunakan SAP 2000 ya. File yang dikirim cukup yang SDB saja ya. Kemudian di save, oke. Kalau tadi urutan gambarnya benar sih pasti langsung nggak ada warning, analisis komplit ya, tinggal klik OK ya. Ini tampilan deformasi. Ya, defaultnya langsung muncul deformasi. Deformasi belum kita bahas setelah UTS ya. Kita sekarang tugasnya kan cuma mencari reaksi sama gaya batang ya. Kalau cari reaksi berarti dibuka sini ya. Ada gambar J, join reaction force.
ya. Diklik, pilihnya reaksi, oke. Nah, ini hasil reaksinya, ya. Nah, ini kan gambarnya ketumpuk-tumpuk sama batang. Ini kita bisa hapus lagi sih setting elemennya supaya nggak muncul, ya. Yang ada cuman tumpuan aja. Nah, ini jawabannya ya. Berarti reaksi di A-nya. Kan ini roll, berarti cuma ada satu reaksi. Nanti reaksinya adalah 4,5, berarti 4,5 ton. Di tumpuan B karena dia sendi, klik kanan ya. Kalau mau lihat detailnya klik kanan. Ya. Ini berarti reaksi horizontalnya berarti HB itu ke kiri, min 3 ke atas 8,5. Ya, berarti yang NIM-nya 2 sama 7 bisa langsung dijawab nih. Di soalnya tadi digambar ulang. Ini soalnya terus dijawab ya. Kalau mau jawab berarti harus pakai pulpennya nih. Berarti ini ketemu reaksinya ke atas sebesar 4,5 ton. 4,5 ton gitu ya. Nah, di sini ketemu reaksinya ke atas berapa tadi? 8,5 ton ya. 8,5 ton, kemudian ke kiri 3 ton. Nah, ini jawabannya ya. Boleh pakai ini, yang penting kejawab bener deh gitu ya. Walaupun nggak bisa pakai yang keseimbangan titik atau pakai grafis gitu. Bisa ya. Yang NIM-nya 7 itu adalah OD, ada Sargia, Latu Hamalo, ada lagi Siti Salampesi, ada lagi, udah kayaknya itu aja. Ada 3 orang Ibu ya. mau tanya Ibu, Iya, kenapa? yang bisa diulang yang tadi Ibu yang Oh, cara ubah baca ke reaksi 2D ya? itu bagaimana Ibu? Oh iya, bentar. Ini, kalau mau baca reaksi yang ini, klik J, reaksi, oke. Kalau mau lihat bacaan detailnya, ini kan sebetulnya kalau rangka batang sih, reaksinya kan hanya vertikal dan horizontal. Dari gambar ini aja cukup sih. Tapi kalau ingin lihat detailnya, sebetulnya reaksinya ada 6. Reaksi di titik, kalau kita bicara 3 dimensi, kan ini ada reaksi arah Sebelum satu. run Ibu, Kenapa, Pak? Klik kanan, Pak. yang sebelum run Ibu. Oh, sebelum run. Sebelum run, berarti kita buka lagi ya. Kalau sebelum run, kan ini udah di run ya. Ini ada gambar kunci, gembok. Kalau di saya kan udah keren nih. Kalau di Bapak mungkin masih kebuka ya. Berarti ini Ibu harus buka lagi. Kalau mau sebelum ngeran, berarti tampilannya kan gini nih ya. Ini data-datanya kan semua udah tadi ya. Udah rangka batangnya sudah digambar, beban sudah, tumpuan sudah, dan sudah dijadikan sendi-sendi sudah kan? Yang ke blok tadi. Karena kalau Ya Ibu. blok, ya kalau sudah, kemudian berat sendirinya ini sudah juga yang static load case ini sudah dijadikan 0. Define static load case. Bukannya define static load case. Ini dirubah. Tadinya 1 nih. Harus diganti 0. Jadi Ya tadi Ibu. kalau ini udah yakin 0. Terus sama satu lagi tadi di blok. Kemudian assign, frame, release. Ininya sudah dicentang momen 3-3-nya. Sehingga berbentuk rangka batang. Sudah juga, kalau ini dirilis lagi nggak apa-apa. Kalau sudah baru di run. Analisis, setting option, 2 dimensi, oke. Baru analis,
run, ya. Kalau Anda mungkin pas run sebelum muncul gini harus di save dulu tadi namanya. Namanya di save di mana tadi saya nyimpennya di mungkin mau ditaruh di desktop dulu, nah, tapi harus bikin apa? Bikin folder ya. Saya bikinin folder di sub 2000. Tadi saya ini berarti harus di Di mana ini? Sini saya, Kak. terserah mau ditaruh di desktop, tapi bikin folder ya. Ini saja. Nanti namanya ini saya kasih nama yang mana ya? Yang belakangnya SDB. Ini ya. Kalau di saya udah saya bikinin apa di laptop saya udah saya bikinin yang SDB itu saya kasih gambar gini biar gampang nyarinya. Mungkin kalau di laptop Bapak nyarinya di belakang nih ya. Cari file yang SDB, saya kasih nama ini tugas 1 nomor 2. Ya. Tadi penggambarannya salah. Sudah Pak, nomornya sih terserah Saya Bapak sih. Kalau mau saya ulang lagi, kalau mau karena saya udah ngeran ya. Kalau sudah ngeran, berarti saya harus save as lagi misalnya. Analisis, run. Kalau saya sih udah otomatis sih Pak, udah ke nama. Tapi kalau baru, pasti harus nge-save dulu. Mungkin paling gampang ditaruh di desktop aja dulu. Nanti dicari, nggak apa-apa, dikasih nama. Bisa? Sampai muncul gini. Laude bisa nggak? Error, Ibu. Error. Kalau error berarti Kayaknya ada salah penggambaran deh. Laude error kan? Ya, Ibu. Error juga. Coba ini apa? Gimana ya caranya? Bisa difotoin di Ya, Bu. biasanya kesalahannya yang sering itu kalau langsung run harusnya lewat yang tadi dulu setting option dulu. Setting option dulu, oke. Ini buka. Harus lewat sini dulu setting option ini oke. Baru analis lagi run. Coba diulang lagi. Kalau error bacaannya apa? Error, Ibu, error. Coba Bapak kirimkan file SDB-nya lewat WhatsApp deh. Kan ini tadi kan udah kesimpan tuh namanya. Kalau di saya kan file S-nya namanya ini tugas 1 nomor 2.sdb. Coba Bapak kirimkan tugas 1 nomor 2 SDB-nya lewat WA. Nanti saya cek salahnya di mana. Sementara saya mungkin kirim yang ini yang benar ya. Yang benar ini yang punya saya. Pesan selama. Ini saya yang kirim gitu. Sekarang coba Bapak kirimnya Japri apa? Oh ini salahnya. Ini gambar sih. Error, zero stiffness, solution. Mungkin belum dijadiin sendi kali. Coba dikirim deh. Coba dikirim filenya, SDB-nya.
Bapak cari filenya, tadi kesimpan di mana filenya. Terus cari yang belakangnya SDB. Ini kan cari file yang belakangnya SDB. Ini .sdb file gitu. Tadi ditaruhnya di mana? Di desktop atau di mana? Supaya tahu salahnya gitu. Nanti biar saya buka kesalahannya di mana. Kirimnya lewat. SDB. Oh ini ya. SDB. Oh, ini belum. Yang SDB ya. Satu file itu aja yang .sdb. Ini bisa langsung di mana? Kemudian ini semua. Pakai HP dulu. Ya, yang ini Pak, yang .sdb filenya. Lagi di Satu file aja, nggak usah semua. Bisa kan lewat WA, bisa kok ngirim file. Ini saya barusan kirim yang punya saya nih. Ini punya saya yang udah benar. Tapi kan saya nggak bisa bantu tahu salahnya nanti kalau file Bapak nggak dikirim. Kalau punya Laude benar nggak? Oh, punya Laude error juga ya? Coba punya Laude dikirim. Punya saya. Punya siapa yang dikirim? Itu punya saya, Bu. Oh, ini punya Bapak. Salahnya apa ya? Kayaknya belum dinolin itu. Ininya kan 12 sudah benar. Equation to solve-nya 12, static load case 1, akselerasi load ada 6, zero stiffness form. Iya, zero stiffness ini kekakuannya 0 itu berat sendirinya apa? Apa belum dijadikan sendi? Atau langsung run gitu? Enggak 2 dimensi dulu. Coba mana filenya? Ini kan Mbak lagi dikirim. lagi dikirim. SDB itu dilihat. Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya buka dulu. Save as dulu. Save as ini. Berarti open. Ini salahnya di mana? Ini display. Kita coba buka dulu bebannya. Bebannya ada 4 ton, 4 ton, 3 ton udah benar. Ini roll benar, sendi benar. Kemudian define static load case-nya. Oh, ini belum diedit. Ya. Ini static load case-nya belum dibenerin. Ini jadi
harus dibenerin dulu 0 change load ya. Jadi berat sendirinya nggak dihitung. Soalnya tadi kan profilnya kotak tuh gede banget ya. Dijadiin sendi nggak mungkin dia. Akan berat kan. Jadi berat sendirinya harus dinolin. Jadi di batang-batang ini kan punya berat sendiri. Pasti akan ada beban ya. Nah, itu kita abaikan. Jadi kita bebannya hanya di soal ini aja. Sebetulnya kan memang di profil itu kalau berat sendiri dihitung juga nanti kecil sih. Tapi kan profilnya salah tadi baja pejal 30 kali 50 kalau di Rangka Batang sih kayaknya nggak segitu. Ya. Berarti itu harus dinolin dulu terus sama apa lagi ya? Sama ini mungkin belum dijadiin Rangka Batang. Kita klik kanan. Ini rigid faktornya masih 1 kan. Masih apa? Masih sambungan jepit-jepit. Ini berarti jepit-jepit itu harus diblok. Cara ngebloknya bisa kan kayak ngeblok biasa sih. Apa? Ditaruh di ujung, mouse-nya ditahan sampai ke kotak semua gitu. Ini diblok. Jadi apa? Klik kiri ditahan sambil digeser. Kayak ngeblok biasa sih, kayak kalau kalian mau. Kalau misalnya bingung cara ngeblok, bisa satu-satu sih, apa udah terlanjur yang ngeblok atau diklik batangnya satu-satu, ya. Bisa sih ngeblok biasa nih ditaruh, terus mouse-nya kiri ditahan sambil di kotak gini tuh, terus dilepas gitu. Bisa sampai sampai ada batang-batangnya ini ke titik-titik gitu. Bisa? Bisa. Ya, terus baru assign, frame, terus release. Nah, ini dijadikan rangka batang, sendi. Berarti momen 33 yang dikunci, soalnya untuk beban gravitasi. Oke, nanti dia gambarnya jadi gini. Nah, baru ini benar sendi. Kalau tadi masih jepit, ya ini kalau kita klik kanan, ini sih oke, rigid factor masih 1 memang tampilannya, tapi gambarnya ini udah jadi sendi gitu ya. Nah, baru kita run, tapi kita sebelum run analisis setting optionnya dipilih dulu exit. Oke. Baru analis run. Ya. Itu masih incomplete ya. Ini gambarnya Berarti salah kan? apa yang salah? Ini Atau harusnya ada 6 batang, cuman harusnya 7 batang. oh bentar nih. Oh ini 2 batang ya. Harusnya kan harus ini 1 batang harusnya 2 batang. Berarti dibagi nih edit divide frame 2 ya. Edit divide frame 2. Nah, udah jadi 2 nih ya. Berarti ini batangnya tadi yang salah nomor 6. Ini batangnya berarti jadi berapa nih? 7 jadi 8 kan? Sebetulnya kan 7, tapi ada nomor batang yang hilang ya. Nomor 1 hilang ya. Nah, kita coba lagi ya. Analis setting option. Oke, analis run. Nah, udah kan? Karena tadi 2 batang, nggak bisa. Kalau rangka batang harus sendiri-sendiri. Bisa Editnya nggak? gimana Bu tadi? Di batangnya ini kan tadi 2 nih. Bentar. Oh, ini masih ada berat sendirinya nih. Berat sendirinya belum dinolin. Oh, tadi berarti masih ada batang ya 6 ya. Ini soalnya hasilnya melengkung nih, salah nih. Ini ini udah 2 sih. Tadi kan ada batang 1 nih di sini. Itu caranya diklik batangnya, terus diedit, divide frame, terus 2 oke. Gitu. Ya, berarti mungkin saya ulang lagi
ini tapi ada melengkung, berarti berat sendirinya. Oh, ini jadi kebagi lagi. Udah ya. Ini udah ada, tapi kenapa melengkung? Berarti berat sendirinya kehitung tuh di situ. Berarti harus saya cek lagi static load case-nya. Ini sudah 0. Terus di frame section. Berarti ini kayaknya batang 6-nya masih ada. Assign frame static load. Harusnya nggak boleh melengkung, harusnya jadi satu. Analis run. Udah komplit sih. Nah ini udah benar ya. Berarti tadi berat sendirinya belum ke 0. Ya. Jadi di Bapak ulang lagi. Ini dibagi 2 batangnya. Ya. Saya buka lagi yang awal kali ya. Yang punya laude yang salah ya. Tapi kan udah keedit. Udah keedit. Mau nggak mau ya udah jadi benar sih. Nanti masih punya laude soalnya nggak di save as. Kalau mau download lagi berarti. Atau Bapak coba dulu. Pokoknya diklik batangnya terus edit dibagi 2. Atau kalau mau dihapus, buat lagi. Yang batang 6 itu dihapus, buat lagi. Saya mungkin buka lagi kalau masih bisa ya. Karena nggak bisa di-run. Bisa nggak? Jadi Bu. Udah jadi kan? Hasilnya ketika di-run udah lurus kan? Ya Bu. Udah patah gini kan? Nggak melengkung kan? Udah seperti Bu. ini? Udah, ya udah berarti udah benar. Terus cara ngeliat reaksi tadi ini. Ya, ini berarti pas setengah, ini 3, ini sama. Di J, diklik. Terus reaksi oke. Sudah. Udah sama ya. Udah berarti tadi jawabannya di soal tuh ini. Ya. Berarti jawaban reaksi udah bisa terjawab ya. Sekarang tinggal satu lagi, jawaban rangka gaya batang. Batang-batangnya ini berapa sih nilainya? Nah, itu yang diklik adalah yang F. F, kemudian ini kan ada 6 macam nih. Ini mungkin untuk penjelasannya. Aksial itu adalah gaya yang arahnya sejajar sama batang nih. Ini kalau ini batangnya berarti dia tak ketekan apa ketarik gitu. Yang ada di rangka batang memang hanya aksial ya. Kalau shear 22 ini untuk gaya batang ke atas atau ke bawah. Kalau shear 33 untuk beban ke sana depan atau belakang. Ini kan nggak ada beban angin. Terus kalau untuk torsi itu kalau baloknya ini kepuntir gitu. Jadi muteri sumbu 1. M11 itu torsi. Kalau M22, 22 tadi kan sumbunya ini ya 2. M22 itu ini. Jadi ketekuk ke sini atau ketekuk ke sana gitu, melendut ke sini atau melendut ke sana. Kalau momen 33 itu melendut ke bawah atau ke atas. Jadi ini kalau ini nggak kelihatan ya, mungkin kalau ini ya. Jadi kalau dia melengkung ke bawah apa ke atas? Itu M33. Kan gambar kita nggak akan melengkung karena berat sendiri nggak dihitung ya. Karena kalau rangka batang emang hanya ada aksi ya. Jadi ini yang kita baca ya. Fill diagram itu kan berarti gambarnya dia hanya berupa diagram, nggak ada nilainya. Jadi ini kita hapus di sininya. Kemudian ini show value-nya kita klik gitu supaya ada muncul nilainya. Ya, oke. Nah ini udah gambar hasilnya. Nah gambarnya gini ya. Tapi kalian jangan kirim ini. Nanti kalau mau jawab, kalau dikirimnya ini, ibu yang harus baca. Sementara kalian harus tahu gaya batang ini itu berapa. Ini kan angkanya numpuk-numpuk nih, min pas setengah apa 0,63.
Ya sebetulnya angkanya sih ini ya. Min pas tengah berarti ini tekan. Ya. Kalau tekan itu merah. Ya. Kemudian kalau ini 0 berarti. Ini 0. Ya. Yang sini berarti -3. Ya. Terus yang sini klik kanan ya. Sini kuning, kuning itu positif, berarti 0,63. Ya, tarik. Kalau yang atas min 0,38, tekan. Ya. Terus yang ini plus nih, 5,63. Bisa ya? Klik kanan di batangnya. Kalau mau baca detail, klik kanan di batang. Ini klik kanan, sama nggak hasilnya? Yang sebelah kanan Ibu. Sebelah kanan 8,5. Min 8,5. 40. Ini sebelah kanan. Betul sudah. Oh yang ini. Ini plus 5,63. Sudah. Sama ya. Ini berapa? 50. Ini 0,63. Ya. Nah udah tinggal ditulis di sini. Di jawaban. Ini tadi habis reaksi. Tulis lagi yang apa tadi saya nulisnya di mana? Sini ya. Ini, nah tinggal diterusin coretan ininya jawabannya. Tadi yang ke sini ketemunya 0, berarti gaya batangnya 0. Yang di sini ketemu min 8,5 ya, berarti gaya tekan. Terus ini tadi ketemu berapa nih? Plus 5,63 kalau nggak salah ya. Dan seterusnya ya. Kalian teruskan sendiri kan ini udah jawabannya. Nanti difotoin, kirim. Itu udah menjawab tugas 1. Bisa ya? Nah sekarang nanti teman-teman yang lainnya mau yang nomor 1, mau yang nomor apa? Mau nomor 1, apa mau nomor 3, mau nomor 4, caranya sama ya, tinggal bikin kotak-kotaknya itu yang penting ya, cara membuat kotaknya ya. Mungkin ada yang mau dibahas, masih ada 2 menit sih ya. Untuk menentukan kotak-kotaknya yang penting ya. Ini kotaknya butuh berapa sih? Yang ini butuh berapa gitu. Yang ini kalau mau tahu kotaknya berapa, kan yang mau digambar itu ini gridnya ini, sama ini. Berarti 2, Berarti dia jumlah X-nya 2, ya. tapi jaraknya 1,5. 1,5-nya tadi diingat-ingat di laptopnya. Apa nulisnya 1,5 apa 1,5 ya. Karena masing-masing laptop beda soalnya. Ada yang koma, ada yang titik gitu. Ya. Kalau laptop saya pakainya koma tadi. Ya. Kalau ada yang titik berarti pakainya titik. Terus setnya kalau ini dibagi berapa? Berarti setnya 2 kalau ini. Setnya 2, X-nya 2, tapi jarak di X-nya 1,5, jarak di setnya 2 gitu ya. Terus bebannya di sini hanya 88. Kalau yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 ini kan di sini ada titik lagi. Ini berarti apa jumlahnya lebih banyak nih bentangnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bentang X-nya. Masing-masing jaraknya 1,5 meter. Kalau Z-nya tetap cuma 1 bentang ya. Ini apa jaraknya 2 meter. Jadi bikin kotaknya di X-nya ada 4, jaraknya 1,5, Z-nya 1, jaraknya 2. Kalau Y-nya tetap 0 ya. Kalau yang nomor 4 berarti ada yang di tengah nih sini. Berarti setnya ada 3, setnya ada 2 bentang.
Masing-masing Coba 2 ini. meter ya. Kalau X-nya ada 2 juga, masing-masing 3 meter. Ya. Tapi jangan salah ini sendiri-sendiri ya batangnya. Kalau ini jadi 1, jangan jadi 2 ya. Walaupun di sini ada titik, jadi batangnya bikin 1. Nanti dicek nomor batang harus sesuai dengan jumlah batang ya. Jadi pakai label tadi ya. Kalau yang nomor 5 ya harus geser ke bawah. Kalau nomor 5 grade-nya harus dihapus dulu ya. Kalau nomor 5 grade-nya harus ini. Garis mana? Ini. Kalau nomor 5 ini kan Z-nya 2 ya. Z-nya 2 masing-masing 1,5. X-nya ada 1, 2, 3. Tapi kan ini jaraknya beda-beda nih. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Kalau kalian pakai 3 bentang jaraknya 3, nanti ini kepanjangan di sini. Nanti harus ngedit kan. Ya kalau mau aman, ini dibagi per meteran, berarti 1 meteran. Grade-nya jadi lebih banyak aja nih. Berarti makainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X-nya ada 7 bentang, jaraknya masing-masing 1 meter. Kalau Z-nya 2 bentang, jaraknya masing-masing 1,5. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Untuk minggu depan kan kita UTS nih. Tapi kita tetap Zoom saya untuk menjelaskan tugas UTS-nya kayak apa gitu ya. Tugas UTS-nya pasti ada soal model seperti ini juga, mungkin pendek, kayaknya lebih simpel simetris gitu. Nanti kalian ngerjain pertanyaannya sama, disuruh menghitung reaksi gaya batang dan mungkin untuk Unikbu agar bisa tercapai karena ini komunikasinya kan agak susah. Kalau di Borobudur kita ujiannya kan Sabtu, di kalian kan Senin ya. Jadi nanti hari Senin saya sebarkan soalnya mungkin lewat grup, 1 tipe soal aja, terus dikerjakan. Ya kira-kira dalam 1 hari itulah dikirim lewat online, lewat cara e-learning. Jadi harus masuk lewat sini. Ini saya stop dulu. Harus masuk lewat ini ya. Harus lewat sini. UTS itu di minggu dengan Pak Dekan kemarin udah janji UTS itu minggu depan. Jadi Senin depan soal UTS-nya. Soal UTS-nya di mana? Minggu ke sini. Oh, ini kan saya masuknya sebagai ini jadi nggak kelihatan ya, saya hidden di sini sih. Berarti saya harus log out dulu. Ini kan masuknya ke laundry. Di minggu ke sini. Tadi masih saya hidden soalnya. Ini ya. Tapi kalau saya yang buka bisa sih. Nah ini ada, sebetulnya saya bikinnya ada banyak soalnya. Tapi ada 3 tipe sih. Ada ini, ada ini gitu.
Tapi mungkin biar lebih mudah, nanti saya bikinnya satu soal aja deh. Atau mau dipilih deh. Ini kan nggak ada anak Borobudur ya. Nanti kalau yang Borobudur baru pakai yang apa? eh, yang 3 soal. Mungkin kalian tetapkan aja mau memilih dari variasi soalnya ini. Mau yang mana? Mau ini simetris ya. Simetris sih sebetulnya menghitung sebelah aja cukup kalau pakai cara manual. Tapi kalau pakai SAP kan mau nggak mau harus digambar semua ya. Kalau ini berarti nanti pakai satuannya kilogram meter ya. Kotak-kotaknya ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak jaraknya 3 meter. Setnya 1 kotak jaraknya 2 meter ya. Nanti kalian jawab di sini, ditulis, dikumpulkan ya. Atau mau milih yang ini atau yang ini, yang ini. Udah kesepakatan aja, satu nomor aja. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3. Ini apa ini? Di jembatan itu. Ini. Apa ini? Ini tadi tuh. Ini bukan. Yang nomor 2. Nomor? Mau yang nomor 2? Nomor 2. Mau yang ini? Sebetulnya sih sama aja ya, bebannya lebih banyak sini. Bebannya di setiap titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau tak nomor 1 bebannya lebih sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jumlah batangnya sama sih. Saya udah bikin jumlah batangnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ini lebih sedikit sih 11. Mau nomor 2? Oke ya, nomor 2 ya. Oke, berarti minggu depan saya share soalnya pakai PDF khusus yang ini. Sekarang harapan saya tugas 1 bisa ke enroll semua, ke submit ke e-learningnya. Ya. Kalau ada kesulitan submit lewat e-learning boleh japri lewat WA saya. Nanti biar saya yang masukin gitu. Asal passwordnya jangan dirubah-rubah di e-learningnya. Sepanjang saya tahu NIM-nya, passwordnya kan sama semua ya. Tapi kalau passwordnya udah dirubah ya saya nggak bisa bantu. Mudah-mudahan sih bisa masuk sendiri gitu ya. Baik, terima kasih. Saya stop dulu. Ini rekamannya masih tadi. Mungkin bisa saya tutup kali ya. Udah jam 10 lewat. Takutnya di sana udah sholat. Mau kuliah lagi kan nanti ya jam 2 ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak Aswon ya yang sudah bantu, Pak Dekan, Pak Said, terus sama semua yang lain. Semoga tugas 1 bisa terselesaikan ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.